الله الرحمن الرحيم. Siapa Dajjal? Dari mana tempat keluarnya? Kemudian kenapa para nabi takut akan keluar Dajjal? Apa fitnahnya? Kemudian bagaimana meninggalnya? Dan apakah dia termasuk alamat kiamat kecil ataukah besar? Maka 1 jam lebih ke depan insyaAllah kita terangkan secara ringkas, karena juga waktu dikhawatirkan terlalu larut malam kalau kita bentangkan dan kita baca semua riwayat-riwayat seputar Dajjal ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam sebuah hadis tidak ada satupun fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Fitnah itu bermacam-macam. Harta bisa jadi fitnah, kekuasaan bisa jadi fitnah, keluarga bisa menjadi fitnah, bahkan peperangan juga termasuk fitnah. Tetapi fitnah-fitnah itu kecil dibandingkan fitnah Dajjal ini. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita setiap hari Jumat untuk membaca surah Al-Kahfi. Apa alasannya? Surah Al-Kahfi itu terkandung 4 fitnah yang diceritakan. Pertama, fitnah agama ketika cerita tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang kemudian tanpa ada kesepakatan satu dengan yang lain, tiba-tiba mereka berjumpa dalam sebuah gua demi menyelamatkan agama mereka. Yang kedua, fitnah harta. Karena dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang sahibul jannataini, pemilik 2 kebun yang terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, fitnah ilmu, ketika bercerita tentang Nabi Musa yang belajar kepada Khidir. Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika ditanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Musa mengatakan tidak ada, dan dia lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya dia disuruh untuk belajar kepada Khidir, padahal Khidir lebih rendah dibandingkan Musa. Kemudian yang keempat, fitnah kekuasaan, ketika bicara tentang Dzulqarnain, dan itu kisahnya ada dalam surah Al-Kahfi. Berarti kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi itu bicara tentang fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. 4-empatnya ada pada Dajjal. Ini 4 fitnah ini semua ada pada Dajjal. Pertama, fitnah agama. Dajjal akan memfitnah agama kita. Ketika dia datang kepada Al-A'rab, orang-orang Arab Badui, kemudian mengatakan kepada mereka, maukah kuhidupkan ibu bapa kalian, tapi syaratnya engkau harus mengakui aku adalah Rabb kalian. Maka tiba-tiba Dajjal pun kemudian menghidupkan ibu bapa mereka. Tiba-tiba ibu bapa mereka mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunai, wahai anakku, ikutilah orang ini, maksudnya Dajjal. Fa innahu rabbukum, karena dia Rabb kalian. Akhirnya orang-orang Arab Badui pun menyembah Dajjal, terfitnah agamanya. Lihat.
Yang kedua, fitnah harta. Karena kemunculan Dajjal itu sebelumnya terjadi kekeringan yang luar biasa. Tahun pertama tidak ada hujan sepertiga langit, dan Allah juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sepertiga bumi. Tahun kedua Allah subhanahu wa ta'ala menahan 2/3 langit, maka Allah tahan juga 2/3 bumi untuk tidak tumbuh-tumbuhan. Kemudian tahun yang terakhir, yang ketiga, seluruh langit Allah tahan, sehingga semua bumi Allah tahan untuk tidak tumbuh-tumbuhan. Mulailah banyak kelaparan, banyak hewan-hewan ternak mati. Disinilah Dajjal datang kepada orang-orang yang sedang kelaparan itu dengan membawa 1 gunung roti. Siapa yang ingin mendapatkan makanan, terhindar dari kelaparan, tanahnya kembali disuburkan, kemudian ternak-ternaknya kembali digemukkan, maka harus mengakui Dajjal Tuhan. Lihat, terfitnah dengan harta. Akhirnya hanya karena menerima pemberian Dajjal, mereka pun akhirnya mengakui Dajjallah Tuhan. Terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, terfitnah dengan kekuasaan. Sebagaimana Dzulqarnain menguasai dunia, kemudian juga Sulaiman menguasai dunia, maka Dajjal juga sama. Tidak ada satupun bumi kecuali diinjak Dajjal. Walaupun waktunya hanya 40 hari, 1 hari seperti setahun, 1 hari bagaikan 1 bulan, 1 hari seolah-olah 1 Jumat, 1 minggu, dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kalian. Selama 40 hari ini tidak ada satupun tanah kecuali diinjak Dajjal. Dan Dajjal sampai ke daerah kutub yang 1 harinya sama dengan setahun, sampai ke daerah kutub yang 1 harinya sama dengan sebulan, sampai ke daerah kutub yang 1 harinya sampai dengan 1 minggu. Dan Dajjal lebih banyak tinggal di hari-hari yang normal seperti hari-hari yang kita jalani. Tidak ada satupun tempat Dajjal berhasil menguasai bumi. Dia berkuasa terhadap bumi ini, kecuali Mekah dan Madinah dan Masjidil Aqsa serta Masjid Tur. Ini 4 tempat tidak mungkin dimasuki Dajjal. Mekah dan Masjidil Haram, Madinah dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid Tur, markasnya kaum muslimin, tempat bersembunyinya Imam Mahdi dan kaum muslimin dari kepungan Dajjal. Masjid Tur, ya. Tetapi selain 4 tempat ini semua diinjak Dajjal, termasuk ke Batam, termasuk ke Batam, termasuk ke Tiban, termasuk ke Tiban, termasuk ke Bengkong sana. Mana lagi? Ya. Semua akan diinjak Dajjal, dan ini fitnah kekuasaan. Kemudian yang keempat, fitnah ilmu. Karena kalau orang itu menghadapi Dajjal dan tidak punya ilmu, maka dipastikan dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dipastikan orang-orang jahil akan mengikuti Dajjal. Makanya Nabi SAW bersabda gimana? Kata Nabi SAW, seandainya Dajjal keluar, kata Rasul, in yakhrujud Dajjal wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau seandainya Dajjal keluar kepada kalian dan aku masih hidup, kata Rasulullah, aku yang akan membunuhnya. Wa iyakhruj fikum wa lastu fikum, tapi kalau Dajjal keluar kepada kalian sementara saya tidak ada lagi di hadapan kalian,
saya sudah meninggal. Fakullu mri'in hajiju nafsihi, maka setiap jiwa harus menghadapi dajjal masing-masing, dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan dajjal kecuali seorang nabi. Ada perang lagi di sini. Perang. Jadi di sini dajjal oleh Nabi SAW diancam, kalau dajjal itu keluar sementara aku hidup, aku yang akan membunuhnya, aku yang akan menghadapinya. Dari sini kata para ulama, tidak ada yang bisa menghadapi dajjal kecuali memiliki dua perkara. Satu, iman. Yang kedua, ilmu. Iman dan ilmu harus ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau dajjal hidup, aku yang akan menghadapinya kalau sama-sama hidup di zamanku. Karena tidak ada yang kuat imannya, tidak ada yang kuat ilmunya melebihi Rasul SAW. Makanya terkadang heran, terkadang kalau kita bicara dajjal, banyak juga yang komentar macam-macam. Imam Mahdi pasti keluar, tahun sekian pasti dajjal keluar. Pertanyaannya, sudah disiapkan gak imannya? Sudah disiapkan gak ilmunya? Jangan-jangan dajjal keluar, anda pula orang yang pertama kali berada di belakang dajjal. Dajjal itu bukan seperti Fir'aun. Dajjal itu bukan seperti Namrud. Fir'aun ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan. Bukhtun Nasr ngaku Tuhan. Dzunwas ngaku Tuhan. Tapi empat raja ini walaupun ngaku Tuhan, tidak punya kesaktian. Mereka berani memaksa orang untuk menuhankan hanya karena kekuasaan dan kekuatan pasukan. Kalau tidak mengakui saya Tuhan, ku bunuh, itu saja. Tapi tidak punya keanehan. Tidak seperti dajjal, Allah berikan keanehan. Walaupun sama-sama tidak memiliki rububiyah Allah Azza wa Jal, tapi Allah mengizinkan kepada dajjal seolah-olah memiliki keanehan-keanehan dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghendaki seperti itu karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki. Dari situlah para nabi takut dengan fitnah dajjal ini. Bahkan tidak ada satupun nabi yang menginginkan dajjal itu keluar pada kaum mereka masing-masing. Tidak ada yang mau para nabi itu. Jangan sampai dajjal hidup di zaman Nabi Nuh, kata Nuh. Jangan sampai dajjal keluar di zaman Nabi Musa, kata Musa. Semua para nabi takut kalau dajjal itu muncul di zaman mereka. Dari situlah maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin illa hadzara qaumahu min fitnatil masihid dajjal." Tidak ada satupun nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi SAW kecuali semua memperingatkan umatnya akan bahaya dajjal. Para nabi takut, kalau boleh dajjal itu jangan muncul pada kaum mereka, karena itu akan membahayakan akidah umat-umat mereka. Karena digambarkan oleh Nabi SAW setelah meninggalnya Rasulullah, kemudian umat ini semakin jauh, kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarru minhu. Tidak ada sebuah zaman yang datang kecuali setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ketika umat semakin buruk, ketika umat jauh daripada Al-Quran,
umat jauh daripada sunnah Rasulullah. Kemudian umat sudah tidak menyebut-nyebut Dajjal lagi. Kata Nabi SAW, la yakhrujud Dajjal hatta yadhhaban nas an dhikrihi wa hatta tatrukal a'immatu dhikrahu alal manabir. Tidak mungkin Dajjal muncul, Dajjal keluar, kecuali ketika manusia sudah mulai melupakan siapa Dajjal. Ketika para ulama sudah mulai tidak membicarakan Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Kata Nabi SAW, la yakhrujud Dajjal. Tidak mungkin Dajjal keluar sampai betul-betul dilupakan manusia. Orang sudah tidak kenal Dajjal, tidak pernah diceritakan, tidak pernah didongengkan bagaimana bahayanya, bagaimana cara menghadapinya. Orang sudah tidak kenal. Karena Dajjal itu tidak keluar kecuali ala khiffatin minad dini wa qillatin minal ilmi. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ketika manusia mulai meremehkan agama dan mulai meremehkan ilmu. Orang kalau sudah tidak peduli dengan agama, orang kalau sudah tidak peduli lagi dengan ilmu, jarang hadir di majelis ilmu, kemudian berangan-angan Dajjal pasti keluar. Kalau pendapat saya harus keluar di tahun 2024 nih. Seolah-olah dia bisa menghadapi Dajjal. Di majelis ilmu saja jarang hadir, ngaji pakai YouTube, Syekh Google, Syekh YouTube. Ya. Kalau anda ingin menghadapi Dajjal, hadir di majelis ilmu. Bukan hanya semangat saja, Imam Mahdi pasti keluar, Dajjal akan muncul, kita akan hadapi, kita perangi Dajjal. Wah, kayak iya saja dia. Emang siapa anda kan itu? Ngaji saja tidak pernah, hadir di majelis ilmu juga tidak pernah. Menguatkan ilmu itu bukan hanya cerita Dajjal, hadir di majelis Dajjal saja. Anda harus kuatkan bab tauhid, Anda harus kuatkan bab akidah, Anda harus kuatkan bab manhaj, bab fiqih, semua harus dipelajari. Ilmu itu kan bukan ilmu akhir zaman saja ya. Tapi ilmu itu mencakup seluruh agama. Baru kuat ilmunya, baru bisa menghadapi Dajjal. Tapi saya sudah tahu ciri-cirinya Ustaz. Iya, tahu ciri-cirinya. Pas ketemu, jangan-jangan anda pula yang pertama menuhankan Dajjal. Karena ada orang diceritakan dia merasa mampu melawan Dajjal, dicarinya Dajjal. Pas ketemu kelepak-kelepak dia ikut Dajjal ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau anda berjumpa dengan Dajjal, kemudian Dajjal mulai memperlihatkan keanehannya, membawa air yang sangat putih yang memancar dari bumi, kemudian membawa api yang menyala-nyala. Kata Nabi SAW, ini karena kasih sayangnya Rasul kepada kita loh ya, pejamkan mata. Kita disuruh memejamkan mata, kemudian masuklah ke dalam api yang hakikatnya itu dia air. Sebab kalau seandainya kita tidak memejamkan mata, kemudian mata kita melek, tentu kita akan terpengaruh, justru masuk ke dalam air yang hakikatnya itu adalah api, dan kita akan masuk ke dalam neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW sayang dengan kita, suruh memejamkan mata ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara Dajjal, Dajjal itu tidak mungkin keluar kecuali karena ghadbah yaghdhibuha, karena sebuah kemarahan yang disulut, maka dia keluar. Di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Suatu ketika dia berpapasan dengan Ibnu Sayyad yang sudah dewasa. Tiba-tiba terjadi komunikasi, kemudian berselisih pendapat. Akhirnya Abdullah bin Umar menampar Ibnu Sayyad, kemudian pergi. Ibnu Sayyad marah. Kemudian dia sembunyi di rumah Hafsah. Maka kemudian
Hafsah pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar, adiknya, saudaranya, karena sama-sama anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasul bersabda, la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yaghdhibuha. Tidak mungkin dajjal keluar kecuali karena ada yang menyulut kemarahannya. Dan di akhir zaman dajjal itu keluar karena terpancing dengan kemarahan terhadap orang Yahudi. Karena sebelum terjadi atau sebelum dajjal ini keluar, ikhwatu fiddin, maka sebelumnya terjadi perang yang sangat dahsyat yang disebut dengan Malhamatul Kubra, perang yang luar biasa antara pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Kenapa malhamah? Kenapa kubra? Malhamah itu diambil dari kata lahmun, artinya daging, daging yang berhamburan. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa perang itu akan terjadi kembali ke zaman Rasul, kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, ke unta, ke baju besi dan yang lainnya. Sehingga setiap sabetan-sabetan pedang itu akan melemparkan daging-daging yang kena sabetan ke langit. Maka ini disebut malhamah kubro, yang sangat besar, artinya perang yang maha dahsyat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, padahal sebelumnya antara kaum muslimin dengan orang Nasrani ini berdamai untuk memerangi musuh-musuh di belakang mereka. Tapi kemudian setelah musuh itu dikalahkan, tiba-tiba orang Nasrani, mereka berkhianat, kemudian mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib, salib telah menang, salib telah menang. Maka marah orang Islam dan mengatakan balillah ghalab, Allah yang menang, bukan salib yang menang. Maka dibunuhlah orang Nasrani itu. Terjadi kekacauan, tidak terima, akhirnya berhadap-hadapan, terjadilah siap peperangan yang sangat dahsyat. Itulah Armageddon, atau dalam bahasa kita Malhamatul Kubra. Lah orang-orang Yahudi itu bersembunyi di Palestina sana. Mereka tidak bersuara dan tidak mengibarkan bendera. Akhirnya kemudian Muslim berperang melawan Nasrani, dan orang Islam berhasil menyerang orang-orang Nasrani sampai ke jantung kota Eropa sana, sampai dimenangkan kaum muslimin. Sampai dijelaskan bahwa ketika peperangan ini dimenangkan, kaum muslimin meletakkan senjata-senjata mereka di pohon zaitun. Maka melihat orang Yahudi ketakutan, Dajjal marah, dan tidaklah Dajjal keluar kecuali bi ghadbatin yaghdhibuha, karena kemarahan yang disulut orang-orang Yahudi. Marah Dajjal kepada orang Yahudi, kenapa kamu diam saja, gitu bahasanya. Maka bangkitlah Dajjal. Dari mana Dajjal? Dalam hadis yang sahih, keluar dari Khurasan. Di mana Khurasan? Di Asfahan. Di mana Asfahan? Di Iran. Di situ sudah ditunggu di kampung Yahudi 70.000 pasukan orang-orang Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya. Alaihim toyalis, kata Rasulullah. Maka Dajjal pun keluar antara Irak dan Syam. Mulai dia membuat fitnah. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti, Dajjal ini awal keluarnya tidak langsung aku Tuhan. Dia pura-pura jadi orang baik, pura-pura jadi ahli ibadah, pura-pura ngaku Muslim, supaya bisa mendekati orang-orang. Lama-lama ngaku Nabi. Maka orang-orang pun kemudian menjauhi Dajjal ini, karena orang-orang Islam
Mereka sangat yakin tidak ada nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak laku ngaku nabi, maka Dajjal mulai mengaku Tuhan. Ketika dia mulai mengaku Tuhan, itulah mulai nampak ciri-ciri fisik Dajjal yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri fisiknya? Mulailah Dajjal nampak ciri fisiknya, rajulun, seorang laki-laki, syab, anak muda, ahmar, kulitnya kemerah-merahan, qasir, orangnya pendek, gemuk, kemudian afhaj, kakinya bengkok, ja'dur ra'si, rambutnya keriting, ajlal jabhah, kemudian dahinya lebar, aridatun nahri, bidang dadanya, mamsuhul ainil yumna, sebagian matanya buta sebelah, dan yang melihat seperti buah anggur yang menonjol ke depan, sangat aib, nampak tidak baik, tidak memiliki muka yang buruk Dajjal itu. Kemudian di antara kedua matanya tertulis kafara, yaqra'uha katib au ghaira katib, qari au ghaira qari, bisa dibaca oleh orang yang bisa nulis ataupun tidak bisa menulis, oleh orang yang bisa baca ataupun yang tidak bisa baca, akan tertera kafir di sini. Bukan non muslim ya, kafir. Kemudian setelah itu Dajjal tidak mungkin punya keturunan, akim la yulad. Dan Dajjal memiliki kendaraan khimar yang sangat besar. Yang khimar ini bisa berkeliling dunia seperti hujan yang dihempas angin, sehingga mudah untuk kesana dan kemari. Dan diikuti 70.000 area Yahudi Asfahan. Lihat ikhwan, kira-kira tampang yang seperti ini ganteng apa jelek itu? Tampang yang seperti ini gagah atau tidak gagah? Tidak gagah. Jalannya saja bengkok kakinya. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang bengkok kakinya, awas Dajjal. Ya. Kemudian matanya cuma satu. Kemudian kriwel. Kemudian tertulis kafir dan nggak bisa dihapus. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lihat, bentuk Dajjal itu jelek. Bentuk Dajjal itu jelek. Tetapi masalahnya bukan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keanehan-keanehan kepada Dajjal. Dia mampu melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Manusia biasa, tukang sihir sekalipun tidak bisa. Karena dia pakarnya di atas tukang-tukang sihir. Ya. Dia rajanya tukang sihir. Bagaimana tidak bisa ikhwatu fiddin, dunia ngikut Dajjal, bukan Dajjal ngikut dunia. Kata Dajjal, hei bumi, keluarkan pembendaharaanmu. Langsung keluar emas, keluar perak, keluar jamrud, keluar perhiasan macam-macam. Ya. Kalau Dajjal mengatakan kepada langit, hujan kamu, maka langit hujan. Kalau dia mengatakan kepadamu, tumbuh kamu, tumbuh. Mau buah apa? Mangga, duren, pisang, apa? Sebutkan. Gimana orang-orang tidak terpikat dengan Dajjal? Walaupun jelek kayak gitu, ya orang-orang tertariklah dengan Dajjal. Maaf ya, apalagi ibu-ibu, itu suka kali sama Dajjal itu. Ya. Kenapa coba yang banyak nanti di akhir zaman para pengikut Dajjal itu ibu-ibu? Karena kesenangan ibu-ibu itu berbeda dengan kesenangan bapak-bapak. Bapak-bapak itu senangnya cuma satu, perempuan. Makanya kalau dia gabung di grup cerita poligami saja. Tapi kalau ibu-ibu grupnya itu isinya gambar tas, gambar baju, gambar gelang. Ya kan Bu ya? Jarang cerita, bilang cerita bapak poligami, jarang. Marah yang ada.
Ya. Artinya kesenangan ibu-ibu itu kepada harta lebih, makanya terfitnah dengan harta. Apapun yang dimau ibu-ibu sama Dajjal, mau apa? Mau tas? Merek apa? Semua dikasih. Sehingga karena kejahilannya, karena ta'assubnya, karena mengikuti hawa nafsu dan perasaannya, sehingga para wanita akan lebih banyak menjadi pengikut Dajjal dibandingkan laki-laki. Sampai karena takutnya bapak-bapak kepada ibu, pulang dia, dicarinya anak perempuannya, dicarinya ibunya, dicarinya saudarinya, dicarinya bibinya, dirantai, jangan sampai berjumpa dengan Dajjal, sampai dirantai. Tapi jangan dirantai dari sekarang ya. Ya, nanti kalau keluar Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini ikhwatu fiddin, dengan melihat fisik Dajjal yang jelek itu, Dajjal ini mengaku Tuhan dan diberikan keanehan yang luar biasa. Anehnya, dia tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Dia bisa mengatakan kepada langit, hujan kamu, hujan. Bumi tumbuh, tumbuh. Keluar kamu pendaraan bumi, keluar. Setiap datang ke sebuah desa, kalau mereka mau beriman kepada Dajjal, disuburkan, ternaknya digemukkan, kemudian makannya dicukupkan, semua kaya. Tapi dia tidak sanggup menghapus kalimat kafir. Dia tidak bisa menyembuhkan matanya. Dia tidak bisa menyembuhkan kedua kakinya yang bengkok. Dia tidak bisa merubah fisiknya supaya menjadi ganteng, supaya menjadi cantik. Tidak bisa. Kenapa coba? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang paling sempurna kecuali Allah. Dan itu menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun makhluk, sesakti apapun makhluk, seluar biasa apapun makhluk, tidak bisa menandingi kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Maka siapa yang ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Lihat kekurangan makhluk. Kalau anda ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Baik makhluk itu orang baik, ataukah makhluk itu orang jahat? Saya contohkan. Nabi SAW baik atau jahat? Baik. Tapi Nabi SAW ketika perang Uhud, gigi gerhamnya pecah, berdarah. Kemudian serpihan helm perangnya nancap di pipinya dalam, sampai yang mencabut sahabat dengan giginya rompong. Ada bekas lukanya Rasulullah. Kenapa Rasul terluka? Kenapa gigi Rasul sampai pecah? Untuk menunjukkan bahwa sekalipun dia Nabi, sekalipun dia Rasul, sekalipun diberikan mukjizat, tetap saja ada kekurangannya di situ. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Dajjal itu sangat jelek. Sesakti apapun tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Tidak bisa meluruskan kakinya yang bengkok. Tidak bisa kemudian mengobati matanya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah makhluk dan di sana ada Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan kalimat kafara di dalam di dalam jidatnya Dajjal itu kafara gitu ya. Apa kata beliau? Sesungguhnya itu alamat dhahir yang tidak bisa dihapus. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan itu, di mana seorang muslim akan sanggup membaca apa yang ada di jidat Dajjal itu. Baik dia bisa menulis atau tidak, baik dia bisa membaca atau tidak. Tapi orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, apalagi orang-orang kafir,
seolah-olah mereka tidak diperlihatkan kalimat kafir. Lihat, dari sini ikhwatu fiddin, bahwa hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas-jelas ada kafirnya, dia tidak mau mengkafirkan Dajjal, malah jadi pengikutnya. Itu tanda-tanda yang sudah jelas loh. Jelas-jelas saya ini kafir, kenapa kamu ikut orang kafir gitu. Tapi sekali lagi, hidayah milik Allah. Kalau Allah hendak memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi kalau Allah hendak menyesatkan, tidak ada yang sanggup memberikan hidayah. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bicara tentang kinayah seorang nabi di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bahwa hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih kepada siapa yang dikehendaki. Dari sini maka, karena hidayah itu milik Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kalau seandainya Allah takdirkan Dajjal muncul, agar kita diistiqomahkan dan tidak mudah goyah keimanan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah membolak-balikan hati orang. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi sudah kafir. Ma'asyiral muslimin, ini fitnah yang luar biasa. Baik, kita akan urut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa para pengikut Dajjal? Saya katakan di awal bahwa Dajjal itu akan muncul di Khurasan, kemudian akan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya. Dari situlah mulai Dajjal melanglang buana. Kemudian Dajjal pun mulai memerangi bangsa Arab. Kemudian banyak orang-orang Arab akhirnya ikut Dajjal, orang-orang Arab yang jahil. Banyak yang ikut Dajjal. Kemudian nyasar ke orang-orang Turk. Orang-orang Turk itu orang-orang yang matanya sama dengan mata kita, kayak orang-orang Asia model-model antum ini. Ya. Jadi matanya sipit, wajahnya bulat gitu ya, kulitnya putih. Itu kan orang-orang Asia, orang-orang Turk. Kemudian juga orang-orang asing, bukan orang Arab kayak kita ini, orang asing bukan orang Arab. Orang asing akan banyak menjadi pengikut Dajjal. Orang-orang Turk banyak akan mengikut Dajjal, termasuk juga para wanita. Saya katakan dari tadi, para wanita akan banyak dan sangat banyak mengikuti Dajjal. Termasuk juga adalah orang-orang yang memang dari hatinya sudah penuh dengan kemunafikan dan kekafiran, maka mereka akan jadi para pengikut Dajjal. Dajjal ini ikhwatu fiddin kemudian selama perjalanannya 40 hari ini akan membuat fitnah di sana dan di sini. Sebagaimana tadi yang sudah saya ceritakan, dia lewat ke sebuah perkampungan kemudian mengajak beriman. Kalau kampung itu beriman, maka Dajjal menjanjikan tanahnya subur, ternaknya gemuk, kekayaannya ditambah, dan mereka tidak akan kelaparan dan mereka akan dikayakan. Tapi kalau tidak mau beriman, ditinggalkan Dajjal, tiba-tiba kering kelontang tanahnya, hilang makanannya, mati tumbuh-tumbuhannya, mati binatang-binatangnya, kelaparan. Begitulah Dajjal.
Ya. Seolah-olah di tangannya sorga dan neraka, seolah-olah di tangannya air dan api, padahal itu adalah sihir yang ditampakkan syaitan. Ma'asyiral muslimin, sampai akhirnya Dajjal berusaha untuk masuk ke dalam Mekah, tetapi Dajjal tidak bisa masuk karena di Mekah itu dipagari oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Maka Dajjal harus melawan malaikat dan pasti akan kalah. Makanya Dajjal kemudian tidak bisa masuk ke Makkah dan Masjidil Haram, akhirnya bergerak ke Madinah. Rupanya di Madinah sama. Madinah itu tanah haram, dikelilingi Dajjal, sehingga Dajjal hanya naik ke atas bukit dan hanya melihat dari bukit itu kepada Masjid Nabawi. Kemudian Dajjal mengatakan, hadza qasru abyad, hadza qasru Ahmad. Inilah istana putih, inilah istana Ahmad. Maksudnya Masjid Nabawi, istananya Nabi SAW. Subhanallah, apa yang dikatakan Dajjal bahwa inilah qasru abyad, ini istana putih. Lihat Masjid Nabawi ini kalau di malam hari, cahaya yang memancar itu warna putih itu. Persis seperti sabda Rasul, kinayah dari perkataan Dajjal. Ya. Karena Dajjal tidak bisa masuk Madinah, geram dia. Kemudian dia hentakkan kakinya 3 kali, maka dengan hentakan kaki Dajjal itu tiba-tiba gempa bumi Madinah itu salasa rajafat, 3 kali gempa, bergegar bumi. Maka orang-orang munafik ketakutan, takut mati di dalam kota, takut terkubur dengan tanah. Akhirnya orang-orang fasik, orang-orang munafik keluar dari Madinah, dan mereka menjadi para pengikut Dajjal, kecuali orang-orang yang betul-betul kuat manhajnya dan akidahnya, kuat iman dan ilmunya, mereka tetap di dalam. Maka ini disebut sebagai gempa khallas, Rajafatul Khallas, artinya gempa yang memisahkan orang mukmin dan munafik. Pisahkan orang-orang munafik itu, dikeluarkan. Lah di tengah-tengah Dajjal sedang berbaris dengan pasukannya, tiba-tiba dari arah kota Madinah keluar anak muda. Anak muda ini tidak dikenal siapa dia. Kenapa muncul prediksi bahwa dia sudah lahir? Kemudian anak ini warnanya putih, kulitnya putih, dan dia mengatakan bahwa saya orang yang kelak akan dibunuh Dajjal. Khurafat. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Bagaimana diprediksi anak itu bisa dikatakan anak muda yang akan dibunuh Dajjal, sementara hadis Rasul tidak menceritakan rumahnya di mana, siapa bapaknya, dari desa mana dia. Tidak ada. Hanya seorang laki-laki dari Madinah keluar. Anak muda yang kuat imannya, kuat ilmunya, kemudian mengarah kepada pasukan Dajjal, hampir dibunuh pasukan Dajjal. Tapi kata pasukan Dajjal, jangan dibunuh. Bukankah Tuhan kita melarang untuk membunuh orang? Biarkan dia yang membunuhnya. Maka kemudian mereka pun barisan terpencar. Anak muda ini jalan sampai betul-betul berjumpa dengan Dajjal. Ketika berhadap-hadapan dengan Dajjal, maka Dajjal mengatakan, atashhadu anni ilahun, maukah kau bersaksi saya ini Tuhan? Maka anak muda ini mengatakan, tidaklah menambah kepada aku kecuali pengetahuan engkau ini Dajjalun kadzab alladzi akhbarani Rasulullah, yang telah dihabarkan Rasul kepada. Akhirnya Dajjal marah. Dajjal mengambil senjata, kemudian dibelah anak muda ini tepat tengah-tengahnya, belah jadi 2. Kemudian Dajjal berjalan di pertengahannya itu. Di antara belah badan 2 itu, di tengah-tengahnya Dajjal kemudian jalan. Kemudian setelah itu Dajjal berteriak kepada anak buahnya, kalau sekiranya aku hidupkan anak muda ini, atashhadu anni ilahukum, maukah kalian bersaksi bahwa saya ini Tuhan kalian, ana rabbukum, saya Rabb kalian?
Semua orang-orang mengatakan, ya, kami bersaksi Anda ini Tuhan. Maka oleh Dajjal pun dihidupkan anak muda itu yang sudah terbelah dua itu, berceceran darah ke sana kemari, tiba-tiba dihidupkan kembali. Ilmu apa itu? Rawa rontek. Bukan rawa rontek, ini di atasnya rawa rontek lagi ini. Ya. Ini ilmunya Dajjal, ilmu sihir. Ketika anak muda ini dihidupkan, kata Dajjal, sudah tahu kesaktianku? Maukah kau akui aku adalah Tuhan? Kata anak muda ini, tidaklah, kata anak muda ini, setelah kejadian ini tidaklah menambah kepadaku kecuali engkau itu Dajjalun kadzab, akhbarani Rasulullah. Makin yakin kau ini Dajjal yang dihabarkan Rasulullah. Maka Dajjal ngamuk, hampir-hampir dia membunuh anak muda, tapi tidak bisa. Dajjal sudah hilang kesaktiannya, tidak bisa lagi membunuh anak muda itu. Akhirnya karena takut aibnya, padahal sebenarnya anak muda ini sudah bicara dengan orang-orang, jangan percaya dia, kejadian itu hanya satu kali, tidak mungkin diulang lagi. Tapi dasar orang yang sudah buta hatinya, buta matanya, buta hidayah, maka tidak didengar ucapan anak muda itu. Akhirnya anak muda itu dilempar ke dalam api yang hakikatnya itu air. Padahal anak muda sudah mengatakan dia tidak mungkin bisa mengulang lagi, tidak mungkin membunuhku. Tapi biar kelihatan bahwa Dajjal sakti, dilemparnya ke dalam api, tidak jadi dibunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Dajjal pun mulai melanglang buana ke sana kemari, menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Dan inilah fitnah yang paling besar. Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku menimpa kepada agamaku. Dan Dajjal ini fitnahnya soal agama, betul-betul disesatkan kita ini, dirubah agama kita ini. Makanya kenapa wajar kalau para nabi itu sangat memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Nuh mengatakan kepada umatnya, hati-hati Dajjal, hati-hati dengan Dajjal. Nabi Syuaib mengatakan kepada umatnya, hati-hati dengan Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi mengatakan kepada umatnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Termasuk Rasulullah. Termasuk Rasulullah. Nabi SAW sangat ketakutan, sehingga Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, mundu khalaqallahu Adam ila qiyamis saati a'zam fitnah min fitnatil masih Dajjal. Sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat ketakutan lah, karena Rasul mengatakan seperti itu. Apalagi Rasul itu kalau cerita Dajjal terus saja bercerita, kadang di mimbar Jumat, kadang di khutbah-khutbahnya, kadang ketika menasihati dalam peperangan, kadang ketika ngobrol, selalu bercerita Dajjal. Gimana sahabat gak takut? Sehingga sahabat mengatakan, karena engkau selalu bercerita Dajjal ya Rasulullah, hatta dhananna annahu fi ta'ifatin nakhli, sampai kami para sahabat menyangka seolah-olah Dajjal itu sedang bersembunyi di kebun kurma Madinah. Saking takutnya para sahabat, jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma Madinah, karena Rasul selalu bercerita tentang Dajjal. Dan begitulah caranya para nabi untuk menghindarkan kemunculan Dajjal, dengan cara berbicara banyak tentang Dajjal. Karena Dajjal tidak mungkin keluar kecuali kalau orang sudah berhenti menyebut-nyebut tentang Dajjal. Maka ceritakan Dajjal kepada anak-anak Anda, ceritakan kepada anak-anak kita tentang bahaya Dajjal. Nah, Dajjal ini begini-begini. Sudahlah cerita-cerita dua anak botak itu nggak usah diceritakan. Tidak perlu cerita tentang kura-kura ini itu, tidak perlu. Dari sekarang ceritakan tentang Dajjal, ceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, ceritakan tentang turunnya Isa, ceritakan tentang Rasulullah, para sahabat.
gantilah sekarang cerita-cerita di rumah itu. Karena Dajjal tidak mungkin keluar, bahkan akan gagal keluar di tahun 2022 kalau Anda terus cerita Dajjal. Ya, memang kan begitu hadisnya. Ya. Supaya enggak keluar tahun 2022 apa? Perbanyak cerita Dajjal. Ceritakan Dajjal di mana-mana. Enggak keluar itu. Karena Rasul yang mengatakan, la yakhrujud Dajjal hatta yadhhaban nas an dzikrihi wa tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Tidak mungkin Dajjal keluar sampai manusia berhenti menyebutnya. Para dai, para duat berhenti menyebut di mimbar-mimbarnya. Ketika manusia sudah lalai, Dajjal keluar. Tapi kalau antum terus menyebutkan soal Dajjal, maka Dajjal tidak mungkin keluar dalam waktu dekat. Karena masih banyak orang yang bercerita Dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal ini sudah ada. Dan sudah ada di sebuah tempat. Tempatnya di mana? Allahu a'lam. Sekali lagi, kalau sudah dikatakan tempat, Allahu a'lam, jangan diprediksi. Karena Nabi SAW ketika ditanya soal tempat, apakah di laut Syam? Oh tidak, di laut Yaman. Apakah di laut Syam? Oh tidak, di laut Yaman. Kata Rasul, oh tidak, bal min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq, kata Rasulullah. Oh, bukan laut Syam, bukan laut Yaman, tapi sebelah timur, sebelah timur, sebelah timur, tanpa menyebut di mana pulaunya. Pokoknya sebelah timur. Karena hadis yang ada, hadis yang sahih, sekali lagi, Dajjal akan keluar pertama kali di mana? Di negeri yang banyak orang Syiahnya, Iran, Khurasan, dan akan terbunuh di negeri yang banyak Yahudinya, Babil Lud, dekat Baitul Maqdis, bertepatan dengan Israel. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada hadis yang sangat bagus kalau cerita tentang Dajjal. Hadis Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini, ikhwatu fiddin, adalah seorang sahabat. Dulunya Nasrani, kemudian masuk Islam. Tamim Ad-Dari ini ahli ibadah, termasuk ahli ibadah Palestina. Bahkan terkadang satu malam dia sholat hanya membaca satu ayat diulang-ulang sampai subuh, dan dia menangis. Dialah yang menerangi masjid Rasulullah. Dia pula yang membuatkan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamim Ibn Aus Ad-Dari, orang yang sangat dihormati Umar bin Khattab karena punya karamah yang zahirah, yang nampak. Jadi ada kisah demikian. Kenapa Umar sangat menghargai Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini? Jadi ketika Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab, si Nabi KW, Nabi palsu, maka terjadilah peperangan di Yamamah. Banyak orang-orang yang hafal Quran meninggal dunia, dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy, budaknya Hindun. Kemudian orang-orang yang selamat dari orang-orang kafir bersembunyi. Salah satunya saudara Musailamah, namanya Harmalah Hanafi. Masih ada saudara dengan Musailamah Al-Kadzab, bersembunyi dia. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, khalifah kemudian naik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang Harmalah kepada Umar, ingin masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, ya Umar, inni taib qabla an taqdiru alayya. Ya Umar, saya bertobat kepada Allah. Saya ingin masuk Islam sebelum kau tangkap aku. Takut kalau sebelum ditangkap dia tidak bertobat, bisa dipenggal tuh. Maka dia mengatakan, saya tobat sebelum kau tangkap aku, katanya. Kata Umar bin Khattab, kalau engkau ingin bertobat, ingin belajar agama, pergi sana ke Palestina. Di sana ada Sayyidul Muslimin, pemimpinnya orang Muslim, Tamim Ibn Aus Ad-Dari, ada di sana.
Dan ingat, Tamim bin Aus Ad-Dari ini punya kebiasaan suka memukul orang di samping kanan dan di samping kiri. Bukan dipukul keras-keras, tidak. Ya, ditepak gitu saja, tepak. Kemudian ditarik tangannya, ayo makan di rumah. Selalu seperti itu. Siapapun yang duduk di samping kiri Tamim ibn Aus Ad-Dari, dia kebagian makan di rumahnya. Itu kebiasaannya, ngajak makan. Coba antum buat kayak gitu, biar saya bisa duduk di samping antum. Ya kan? Jadi kebiasaan Tamim ngajak makan, masya Allah. Ya, baiknya Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Jadi suatu ketika terjadi kebakaran hebat di Hurrah, satu tempat. Api membumbung di mana-mana, kebakaran hebat. Datanglah Umar ibn Khattab kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari dan mengatakan, ya Tamim, engkau harus menyelesaikan kebakaran itu. Ya. Akhirnya kata Tamim, ma'ana ya Amirul Mu'minin, siapa saya wahai Amirul Mu'minin harus menyelesaikan kebakaran? Ya. Kata Umar ibn Khattab, sudah, kau harus menyelesaikannya. Berangkatlah Umar ibn Khattab, Harmalah dan Tamim ibn Aus Ad-Dari. Sampai di tempat kebakaran, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dikebaskan tangannya, padam semua apinya. Karamah, ikhwan. Karamah namanya. Ya. Kalau antum sampai 100 gini tetap ini nggak akan mati. Ya. Kecuali bawa mobil damkar, baru mati. Ya. Ini karamah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya. Lah, hebatnya di antara keutamaan Tamim bin Aus Ad-Dari ini, tidak ada sepanjang sejarah Rasul mengambil cerita dari sahabat kemudian diceritakan kembali ke sahabat, kecuali ceritanya Tamim ibn Aus Ad-Dari tentang Dajjal. Karena ceritanya Tamim persis seperti cerita Dajjal yang selalu Rasul ceritakan kepada para sahabatnya. Makanya Rasul SAW mengambil cerita Tamim kemudian diceritakan kepada para sahabatnya. Dan tidak pernah ada cerita sahabat diambil Rasulullah. Biasanya Rasul yang bercerita diambil sahabat. Ini cerita sahabat diambil Rasulullah, disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Dan itu salah satu keutamaan Tamim bin Aus Ad-Dari. Suatu ketika, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Fatimah ibn Qais. Kata Fatimah ibn Qais, aku mendengar ada seorang yang menyuruhkan as-salatul jami'ah. Kalau ada seruan as-salatul jami'ah, berarti ada sesuatu yang penting yang harus hadir di masjid. Makanya dalam salat kusuf, gerhana itu disunnahkan kalimat bukan azan, tapi menyebut as-salatu jami'ah kalau ngundang orang. Jadi kalau terjadi gerhana, antum ke masjid, ambil mic, as-salatul jami'ah, biar orang-orang datang, bukan azan. Ya. Maka orang-orang pun kemudian datang. Setelah itu kemudian Nabi SAW sholat. Setelah sholat kemudian Nabi SAW berceramah naik ke atas mimbar. Kata Nabi SAW, inni wallah ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin. Kata Rasulullah, aku tidak mengumpulkan kalian karena ada perkara yang menyenangkan atau ada perkara yang menakutkan, walakinni jama'tukum, tetapi sengaja aku kumpulkan kalian, li'anna Tamim ibn Aus Ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddatsani haditsan wafaqa alladzi kuntu uhadditsukum anil masihid dajjal. Akan tetapi kata Rasul, sengaja aku kumpulkan kalian. Ada seseorang namanya Tamim bin Aus Ad-Dari baru saja datang, berbaiat kepadaku, masuk Islam kepada agamaku. Dia menceritakan sebuah cerita persis seperti yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Mulailah Nabi SAW bercerita tentang ceritanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Jadi Tamim dan 30 awak ini hendak melakukan perjalanan perniagaan, mau dagang. Rupanya di tengah lautan datang ombak sangat besar, menggulung kapalnya. Dipermainkan ombak
sehingga kapalnya akhirnya terhempas sedikit demi sedikit, entah berentah ada di pulau mana. Tiba-tiba berhari-hari ada yang mengatakan syahron, 1 bulan, diombang-ambing tak kemana. Akhirnya tiba-tiba Tamim bin Aus Ad-Dari terdampar di sebuah pulau setelah 1 bulan dipermainkan ombak. Bayangkan 1 bulan dipermainkan ombak, ya. Bahkan mereka sudah membuang semua isi perahu biar enteng, biar tidak berat, sehingga mereka mengalami kebangkrutan. Ma'asyiral muslimin, setelah itu sampailah di sebuah jazirah, sebuah pulau apa yang jelas bukan pulau Socotra. Wallahu a'lam. Entah berantah, pokoknya pulau, selesai. Hadisnya bilang pulau-pulau, ya. Kemudian setelah itu mereka dikejutkan dengan binatang yang tidak jelas mana kubul mana dubur, berbulu dari atas sampai ke bawah. Kemudian tiba-tiba mereka ketakutan dan mengatakan, wailaki man anti, celaka siapa kamu, aneh kali bentukmu, penuh dengan bulu, mana dubur mana kubul nggak jelas, mana laki-laki mana perempuannya nggak jelas gitu. Yang jelas bukan LGBT, ya. Pokoknya binatang yang berbulu, penuh dengan bulu. Wailaki man anti, celaka kamu siapa kamu. Tiba-tiba binatang itu bisa bicara, loh, bayangkan. Ana jassasa, katanya. Saya jassasa. Luar biasa, ya, Pak. Kalau antum nemui makhluk di hutan tiba-tiba bisa bicara, tak lari ke birit-birit antum. Ya. Karena ini ketakutan Tamim bin Aus Ad-Dari ini, bertanya lagi, man jassasa, siapa jassasa? Jassasa diambil dari jasus, artinya mata-mata dajjal. Tetapi jassasa ini tidak mau banyak berdialog dengan Tamim dan 30 awaknya. Dia hanya mengatakan, intaliqu, pergilah kalian, intaliqu, pergilah kalian, ila hadar rajul alladhi fid dairi fa inna ila khabarikum bil ashwaq. Apa kata binatang ini? Sudah, kalian pergi saja ke sana. Di sana ada tempat ibadah, dair, tempat ibadah yang sudah lama, sudah ditinggalkan penghuninya. Di situ ada laki-laki yang sudah lama merindukan kalian. Kaget dia, kenal pun tidak, tiba-tiba dibilang merindukan kedatangan kalian. Akhirnya karena ketakutan dan penasaran, masuk juga ke dalam hutan. Rupanya ada tempat ibadah besar kayak masjid gini, tempat ibadah umat Islam nih. Kalau dair itu tempat ibadah Nasrani, gereja lah gitu, dalam hutan. Tiba-tiba ada orang yang sangat besar dan dirantai kaki dan tangannya dan tengkuknya. Kemudian setelah berjumpa, mulailah kemudian di sini terjadi dialog. Orang ini mengatakan, Tamim ibn Aus Ad-Dari dan orang-orang yang dibawanya, wailaki man anti, wailaki man anti, celaka kamu siapa kamu. Qala qad qadartum ala khabari, sungguh kalian sebentar lagi akan tahu siapa aku, katanya. Jawabannya enak, siapa kamu? Sebentar lagi kamu akan tahu siapa aku, katanya. Menakutkan jawabannya. Mulailah dia bertanya tentang, pertama, nakhlun bil baisan, kebun kurma yang ada di Palestina. Semua ini pertanyaan soal Palestina. Kebun kurma di Baisan, kemudian danau Tiberias, kemudian mata air Zughar. Ini ditanyakan nih, apakah kebun kurmanya masih berbuah? Apakah danaunya masih berair? Apakah mata airnya masih penuh dengan air dan dipakai pertanian? Maka kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, kurmanya masih banyak dan itu kurma terbaik di Arab. Airnya masih penuh, mata airnya masih lancar. Kata Dajjal, sebentar lagi kurmanya akan habis, tidak akan ada panen lagi.
sebentar lagi danaunya akan kering dan tidak ada air lagi. Sebentar lagi mata air itu tidak mungkin memancarkan lagi dan orang akan terjadi kekeringan. Kemudian kata Dajjal, setelah beliau menanyakan 3 perkara, kemudian mulai bertanya tentang kemunculan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ini, dia mengatakan, akhbiruni an nabiyyin ummiyin, ceritakan tentang seorang nabi yang diutus kepada orang yang ummi itu. Hal dhahar, apakah sudah tampak? Maka kata Tamim ibn Aus Adariyah, dia sudah tampak. Dia seorang nabi yang asalnya Mekah, kemudian hijrah ke Yathrib. Kata Dajjal, gimana perbuatan kaumnya, apakah memerangi atau tidak? Ya, memeranginya. Terus bagaimana menurut kalian tentang orang-orang yang ada di Yathrib, apakah ikut memeranginya? Tidak, mereka adalah orang-orang yang baik, yang mengikuti dan taat kepada Nabi tersebut. Kata Dajjal, sungguh mereka benar, sungguh mereka benar. Maka Dajjal mengatakan kepada Tamim dan para pengikutnya, ikutilah Nabi itu, fa innahu alal haq, dia di atas kebenaran. Dajjal nyuruh ngikuti Nabi, ya. Fa innahu alal haq, dia di atas kebenaran. Maka akhirnya Dajjal mengatakan, sebentar lagi aku sudah akan diizinkan Allah untuk keluar, dan tidak ada satupun tapak di bumi ini melainkan aku injak kecuali Mekah dan Madinah dan Thayyibah. Madinah disebut Thayyibah, kata Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, aku tidak bisa masuk ke 2 tempat tersebut karena ada malaikat yang menjaganya. Ketika Tamim menceritakan sampai di situ, Rasul mengambil tongkat, kemudian memukul-mukul dan mengatakan, hadihi Thayyibah, hadihi Thayyibah, inilah Madinah, inilah Madinah. Dengan bangganya, Dajjal tidak akan masuk di situ. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh aku sangat takjub dengan cerita Tamim. Sesungguhnya ceritanya sama dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian. Dan sesungguhnya Dajjal itu innahu min bahri Syam, innahu min bahril Yaman. Oh, Dajjal itu ada di laut Syam. Oh bukan, ada di laut Yaman. La bal hiya min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq, ma huwa wa aw'ama biyadihi ilal masyriq. Oh bukan, bukan laut Yaman, bukan laut Syam, tapi Dajjal itu sebelah timur. Dajjal itu sebelah timur. Dajjal itu sebelah timur. Dan dia mengisyaratkan dengan tangannya sebelah timur. Maka Dajjal tidak tahu di mana tempatnya, tapi dari hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari bahwa Dajjal itu ada dan sudah muncul. Adapun hadis Nabi SAW bahwa tidak ada satupun jiwa yang hidup melebihi 100 tahun di zamanku, pasti dia sudah mati. Maka hadis ini umum dan hadis Dajjal itu khusus. Maka Dajjal, pengecualian dari hadis ini termasuk juga iblis. Tidak bisa mati kan iblis itu, sejak zaman dulu sampai kiamat baru mati. Maka Dajjal juga sama diberikan usia panjang, ya. Lah ikhwatu fiddin, karena Dajjal itu dikabarkan oleh Rasul sudah ada dan sangat menakutkan fitnahnya, sehingga para sahabat menyangka bahwa Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Sampai-sampai ketika ada kabar tentang anak kecil namanya Ibnu Sayyad atau Saf, itu mirip dengan Dajjal ciri-cirinya, sampai mereka khawatir, Dajjal sudah keluar. Padahal Ibnu Sayyad masih kecil, anak belum balik. Tapi Nabi SAW dia berusaha untuk mencari-cari kabarnya. Apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal kecil yang akan menjadi Dajjal besar kemudian yang akan keluar di akhir zaman? Maka dia mencoba untuk mencari-cari kabarnya. Dibawanya Umar, dibawanya Abu Bakar, kemudian dilihat-lihat. Rupanya Ibnu Sayyad ini anak kecil yang suka membawa kabar, kadang benar, kadang dusta, kadang hayal, kadang hakikat. Pokoknya dia punya ilmu dukun istilahnya. Kemudian Nabi mengetes dia, ya Ibnu Sayyad, inni khaba'tu laka khib'an,
Hei Ibnu Sayyad, dia masih kecil Ibnu Sayyad ini, belum balik. Diajak dialog oleh Nabi SAW, kayak betul aja. Hei Ibnu Sayyad, di dada saya, kata Rasulullah, saya menyembunyikan beberapa kalimat. Ketika itu Rasul menyebutkan tentang surah Ad-Dukhan, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Kata Ibnu Sayyad, dia tidak bisa menyebut dukhan. Maka Rasul mengatakan, ikhsha falan ta'dua qadrak. Celaka engkau tidak bisa melewati takdirmu. Ada yang mengatakan bahwa karena Ibnu Sayyid ini masih kecil, kemudian pelat ngomongnya, dia tidak bisa menyebut dukhan, namanya masih kecil. Tapi ada juga yang mengatakan memang dia tidak bisa menyebut dukhan karena tidak mungkin dicampur adukan telah wahyu Allah dengan perkataan tukang sihir. Dia tidak bisa menyebut dukhan. Tapi dari situ ada sahabat yang bersumpah, ini Ibnu Sayyad ini nampaknya dajjal. Kok dia bisa menerka apa yang di hati Rasulullah? Maka Umar bersumpah dia dajjal, Abu Sa'id Al-Khudri bersumpah dia dajjal, Abdullah bin Umar bersumpah dia dajjal, Hafsah bersumpah dengan dia dajjal. Tapi Rasul tidak ikut bersumpah. Kenapa? Karena belum turun wahyu yang menjelaskan secara detail Ibnu Sayyad ini dajjal atau bukan dajjal. Masih nunggu wahyu. Sampai akhirnya Rasul punya siasat dengan Abu Bakar dan Umar, ingin mendatangi Ibnu Sayyad secara tiba-tiba, biar tahu Ibnu Sayyad dajjal atau bukan dajjal. Akhirnya datang secara tiba-tiba, rupanya ada ibunya. Tahu pula tuh Rasul SAW mendekati Ibnu Sayyad, kata ibunya, ya Saf, ataka Muhammadun, hei Saf, hati-hati tuh ada Muhammad datang kepadamu. Ketika Saf melirik, ternyata ada Rasulullah, lari dia bersembunyi di belakang punggung ibunya. Kata Nabi SAW, lau tarakathu ummuhu latabayyana amruhu. Kalau seandainya ibunya meninggalkan Ibnu Sayyad ini, tentu makin jelas apakah dia dajjal atau bukan dajjal. Tapi pendapat yang kuat, dia bukan dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Iya, dia dajjal, tapi dajjal kecil. Dia seorang penyihir, dia seorang dukun, tapi dia bukan dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Dalil yang paling kuat bahwa dia adalah bukan dajjal, karena Ibnu Sayyad itu tinggal di kota Madinah, sementara dajjal tidak mungkin masuk Madinah. Ibnu Sayyad masuk Islam, sementara dajjal kafir, tertulis kafarah. Dajjal tidak mungkin haji, sementara dia haji. Dajjal tidak punya anak, akim la yulad, dia banyak anaknya. Yang jadi masalah, dajjal itu yang paling kuat dalilnya adalah tidak bisa masuk kota Madinah dan kota Mekah, dan dia tinggal di Madinah dan haji ke Mekah. Tapi ada masalah lain. Ada hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam hadis yang sahih itu, Rasul bermimpi. Mimpinya Rasul itu sedang tawaf. Rasul sedang tawaf. Rupanya di tengah-tengah tawaf dia melihat seorang laki-laki yang sedang memegang bahu sebelah kanan dan kiri, kemudian rambutnya basah, kemudian orangnya cakep, ganteng. Kemudian Rasul bertanya, siapa orang itu? Maka orang-orang menyebutnya, dialah Al-Masih Ibnu Maryam. Tiba-tiba Nabi SAW melihat yang lain pula di belakangnya, sama sedang menggandeng orang, tangannya sedang, yang satunya ke orang sebelah sini, yang satunya orangnya ke sebelah sini. Orangnya keriting, matanya buta sebelah, kemudian kakinya bengkok, berjalan tidak lurus. Kata Rasulullah, siapa di belakang Ibnu Maryam itu? Maka kemudian orang-orang mengatakan, dialah Dajjal. Bagaimana mungkin Rasul bermimpi Dajjal sedang ada di tengah-tengah Ka'bah, di Masjidil Haram? Bukankah dia tidak akan masuk Madinah, sementara mimpi para nabi itu hak, tidak mungkin dusta? Ini yang jadi iskal. Maka dijawab oleh para ulama tentang hadis ini, karena hadis ini sahih. Maka para ulama mengatakan dan menjawab tentang hadis ini bahwa tidak semua mimpi para nabi itu dibawa kepada hakikat dohirnya.
Tidak semua mimpi para nabi dibawa kepada hakikat dohirnya. Buktinya ketika dia Umar bin bermimpi bahwa dia pakai pakaian beberapa lapis, kemudian sampai diseret bajunya, kemudian dia nanya kepada Rasul tentang mimpi tersebut, maka Rasul menakwilkan itu soal agama. Kemudian Rasul SAW bermimpi bahwa dia mengeluarkan air dari tangannya. Kemudian para sahabat banyak yang minum. Kemudian sisa air itu oleh Rasul dibawa kepada Umar, kemudian minumlah wahai Umar. Maka hadis ini ditakwilkan bahwa Umar itu memiliki ilmu yang lebih dibandingkan orang lain. Pertama ditakwilkan agama, yang pertama ditakwilkan ilmu. Jadi terkadang mimpi itu tidak harus dibawa kepada hakikatnya, walaupun itu mimpi Nabi, karena akan bertentangan. Boleh jadi takwilnya maknanya bahwa Isa bin Maryam inilah yang kelak akan membunuh Dajjal, karena sama-sama Al-Masih kan. Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih ibni Maryam, Al-Masih itu memiliki makna fa'ilun. Kalau Al-Masih Dajjal memiliki makna Al-Maf'ulu. Itu perbedaannya. Kalau dalam bahasa Arab Al-Masih Isa, Al-Masih memiliki makna Al-Fa'il, dan Al-Masih Dajjal memiliki makna Al-Maf'ul. Apa maknanya? Kalau Al-Masih Isa bin Maryam diartikan memiliki makna fa'il, pelaku, karena Isa itu kalau ada orang buta diusapnya sembuh tuh. Setiap dia mengusap orang buta sembuh, dia yang mengusap atas izin Allah sembuh. Tetapi Dajjal itu Al-Masih memiliki makna Al-Maf'ul, yang dihapus, karena matanya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla sehingga buta sebelah. Ada juga yang mengatakan Al-Masih di sini artinya karena Dajjal itu berkeliling dunia selama 40 hari. Tidak ada satupun bumi kecuali diinjaknya. Tapi pendapat yang kuat disebutkan Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa bin Maryam. Kalau Masih Isa bin Maryam Al-Masih Al-Huda, dan Al-Masih Ad-Dajjal itu Al-Masihud Dhalalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana caranya kita, sebelum saya bercerita tentang masalah Isa bin Maryam, bagaimana cara membunuh Dajjal? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada antum terkait dengan bagaimana caranya kita ini terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, tadi saya sudah sebutkan, perbanyak menyebut Dajjal di mimbar-mimbar. Jangan bosan hadir di kajian tentang akhir zaman, ya, kajian akhir zaman, seperti bercerita tentang Dajjal, tapi tentu sesuai dengan hadis dan Al-Quran dan pemahaman para ulama yang sahih, bukan dengan prediksi, karena ini perkara gaib ya. Sibukkan dengan, nggak apa-apa ngaji di akhir zaman. Banyak ustaz-ustaz kita yang lurus akidahnya menceritakan tentang akhir zaman. Pelajari tentang Dajjal, pelajari tentang turunnya Isa, pelajari tentang Ya'juj dan Ma'juj gitu. Karena selama masih ada yang menyebutkan Dajjal di mimbar-mimbar, maka Dajjal tidak mungkin keluar. Dan jangan bermimpi hidup ketika Dajjal muncul, ikhwan. Jangan bermimpi, jangan bercita-cita ingin hidup ketika Dajjal keluar. Biar saya hidup dengan Imam Mahdi, saya akan lawan Dajjal. Nanti ketemu Dajjal kelepek-kelepek Anda, jadi pengikutnya paling depan lagi. Yang kedua, perbanyak isti'adzah. Makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla sampai mengatakan termasuk rukun daripada rukun-rukun salat membaca 4 perlindungan sebelum salam. Berlindung dari fitnah jahannam, berlindung dari fitnah kubur, berlindung dari fitnah buruknya kehidupan dan kematian, berlindung dari fitnah Dajjal. Kata Imam Ibnu Hazm, membaca 4 perlindungan ini rukun dari rukun-rukun salat. Kalau tidak dibaca tidak sah salatnya. Tapi ini pendapat dohiri, pendapat Ibnu Hazm, pendapat yang benar.
tidak sampai rukun, hanya sunnah saja. Ya kan? Mustahab. Kalaupun tidak dibaca sah solatnya. Tapi menunjukkan bahwa sampai al-Zahiri, yang dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hazm sampai mengatakan saking pentingnya berlindung dengan Dajjal sampai berpendapat rukun dibaca sebelum salam, kalau tidak sah solatnya. Sampai seperti itu. Saking bahayanya Dajjal itu. Maka jangan pernah lewatkan. Walaupun pendapat yang benar tidak rukun. Kemudian yang ketiga, membaca permulaan 10 ayat surah Al-Kahfi atau membaca 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Kalau bisa dua-duanya, baca 10 awal, baca 10 akhir. Lebih bagus lagi baca semua. Baca semua. Karena tadi saya sudah katakan, kenapa surat ini sangat luar biasa untuk membentengi Anda untuk menghadapi fitnah Dajjal. Karena Dajjal membawa 4 fitnah. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah dengan ilmu. Dan dalam ayat surah Al-Kahfi ada cerita tentang 4 fitnah itu. Cerita Ashabul Kahfi, cerita Dzulqarnain, cerita Musa dengan Khadir, dan cerita tentang Ashabul Jannataini. Cerita Ashabul Kahfi fitnah agama, cerita Dzulqarnain fitnah kekuasaan, cerita Ashabul Jannataini cerita harta, fitnah harta, dan fitnah ilmu ketika cerita Musa dengan Khadir. Dan 4-empatnya ada pada Dajjal. Maka kalau hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Kemudian perkuat iman dan ilmu. Sering hadir di majelis ilmu, sering datang di kajian. Bukan hanya bab Dajjal saja. Kalau bab Dajjal muncul antum, giliran bab yang lain malas. Kenapa malas? Bukan bab Dajjal katanya. Ya. Kok semangat? Iya, karena temanya bagus, tema akhir zaman. Kalau tema awal waktu kayaknya enggak. Ini akhir zaman, menarik katanya. Kalau nggak menarik nggak mau datang. Seolah-olah iman itu kalau bicara tentang akhir zaman itu baru naik kan gitu. Tidak. Iman itu dibentuk dari pondasi. Belajar dari akidah dari dasar dulu. Jangan main loncat. Ya kan? Dajjal ini kan bagian daripada satu di antara bab-bab akidah. Lihatlah Syarhus Sunnah karya Imam Barbahari, lihat Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad, lihat Ushulus Sunnah lil Humaidi, Ushulus Sunnah miliknya Ibnu Zamanin, As-Sunnah di Al-Lalikai. Paling bab Dajjal itu bagian daripada satu fakrah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu poin dari sekian banyak poin yang harus dipelajari dari akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin mempelajari satu poin Anda akan kuat akidahnya, sementara akidah Ahlussunnah itu banyak. Makanya belajar, ya. Mulai dari kecil sampai besar, ambil taksilnya, ya. Ma'asyiral muslimin. Kemudian juga kalau memang antum bisa hidup di Mekah, tinggal di Mekah. Kalau bisa hidup di Madinah, tinggal di Madinah. Kalau bisa, ya. Ustadz, kalau di Serambinya gimana Ustadz? Apa selamat? Wah, kalau di Serambi ya tetap kenalah. Ya. Di mana Serambi Mekah itu? Di Aceh. Aceh, masuk Dajjal ke Aceh. Ya. Karena baru Serambinya ya. Jadi kemudian juga tinggalkan maksiat dan perbuatan dosa. Lah dari sini ikhwatu fiddin, karena Dajjal ini salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Dan kalau kita cerita kiamat, maka kiamat itu dimutlakkan kepada 3 perkara: kematian, kemudian hancurnya alam semesta, dan kebangkitan. Kalau disebut kiamat, maka itu terdapat kepada 3 perkara ini. Jangan hanya takut kepada kiamat yang kedua. Masih sibuk cerita tentang kiamat yang kedua. Sebentar lagi Imam Mahdi keluar, sebentar lagi Dajjal akan keluar. Kita siap-siap. Dia lupa di sana ada kiamat. Sebelum kiamat itu namanya kiamat kematian. Karena kalau ditlakkan kalimat kiamat ada 3. Satu, kiamat kematian setiap manusia. Idza mata ahadukum qamat kiamatuhu.
kalau meninggal salah seorang di antara kalian, tegak kiamatnya. Ini harus persiapan. Bagaimana caranya? Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas menghadapi kematian itu orang yang selalu introspeksi dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Yang kedua, kiamat hancurnya alam semesta. Makanya dalam Al-Quran ada namanya suratul kiamah. Itu juga dimutlakkan kepada kiamat. Ini pun harus kita siap-siap, karena Al-Quran menyebutkan kiamat telah dekat. Tapi dekatnya seberapa, wallahu alam. Jangan memprediksi dengan sekian tahun. Yang jelas sudah dekat. Kapan? Wallahu alam. Kemudian ada kiamat yang lebih besar, namanya kiamat kebangkitan. Ini kiamat harus dihadapi betul-betul, karena kita akan menghadapi perjalanan yang sangat melelahkan, sangat panjang, penuh dengan lika-liku, sampai Abu Hurairah menangis dan mengatakan, bagaimana aku akan mampu melakukan perjalanan itu kalau bekalku sedikit, sementara jalanku sangat panjang. Itu harusnya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kembali ke awal, bahwa setelah Dajjal merusak ke sana kemari dan pasukan Imam Mahdi tidak sanggup mencegah pasukan Dajjal, akhirnya Imam Mahdi pun terpaksa bersembunyi di Bukit Tur. Di Bukit Tur bersembunyi karena mereka tidak sanggup melawan Dajjal, karena Dajjal tidak bisa dilawan. Makanya Umar bin Khattab ketika hendak membunuh Ibnu Sayyad yang disangka Dajjal, apa kata Rasulullah? Ketika Umar mengatakan, ya Rasul, da'ni adrib unuqa, Rasul, biarkan ku penggal tu lehernya si Ibnu Sayyad itu, katanya. Kata Rasul, jangan. In yakunhu fala tastati biqatli. Kalau memang dia betul-betul Dajjal, kau tidak akan bisa membunuhnya. Fa illam yakunhu fala hajata biqatli. Kalau dia bukan Dajjal, ngapain kau bunuh, katanya Rasul. Artinya bahwa kalau memang itu Dajjal, kata Rasul, tidak ada yang bisa membunuh kecuali Nabi Isa. Makanya karena ini sudah disabdakan Rasul dan sudah hafal kaum muslimin, makanya mereka pun tidak lanjut untuk melawan Dajjal, walaupun sebelumnya sudah mengalami peperangan yang melelahkan, mengalami kemenangan yang luar biasa, menghadapi pasukan kuat, pasukan besar, pasukan yang mayoritas di akhir zaman. Karena kaum muslimin akan minoritas, yang mayoritas itu orang-orang Nasrani nanti, ya. Tetapi ketika menghadapi Dajjal mereka tidak sanggup, makanya sembunyi di Bukit Tur. Sampai kepala kerbau itu lebih baik dibandingkan dinar. Karena punya uang buat apa? Dapat harta ghanimah, harta rampasan perang, emas di mana-mana, tapi yang jual makanan nggak ada, buat apa? Makanya dikatakan kepala kerbau lebih baik dibandingkan dinar. Mereka terkepung di situ. Sampai akhirnya kalau mereka tetap bertahan di situ, mereka akan mati kelaparan. Maka mereka bertekad, sudahlah, daripada kita dalam kondisi seperti ini tersiksa, nyerang tidak, nyerah pun tidak, sudah, kita harus hidup senang atau mati syahid. Maka Imam Mahdi setuju. Pasukan disiapkan. Di malam itu mereka istirahat dengan total, dengan nyenyak. Kemudian datang sepertiga malam mereka bangun. Ketika datang di waktu subuh, mereka pun melantunkan azan. Tiba-tiba Isa bin Maryam turun. Isa bin Maryam turun. Turun ke mana? Turun ke bumi. Ada yang mengatakan, ikhwatu fiddin, kenapa Isa bin Maryam ini turun? Satu alasannya, Isa bin Maryam, hikmah turunnya Isa bin Maryam ke bumi itu, pertama untuk membantah orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka sudah membunuh Isa. Apa kata orang Yahudi? Wa qauluhum inna qatalnal masih ibna Maryam. Rasulullah,
Maka Allah katakan wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu, sampai kepada ayat wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ila sama. Orang Yahudi mengatakan kami sudah membunuh Isa bin Maryam, Rasulullah. Maka Allah mengatakan mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalib di tiang saliban. Bahkan Isa diserupakan sampai kepada ayat dan mereka tidak yakin membunuhnya. Bahkan Allah angkat Isa sampai ke langit. Ketika dia turun, dia hendak membantah keyakinan orang Yahudi bahwa dia belum dibunuh Yahudi. Enak saja main dibunuh. Saya enggak, masih hidup. Siapa yang membunuh saya? Enggak ada yang membunuh saya. Dengan turunnya Isa bin Maryam terbantahkan prasangka Yahudi. Yang kedua, turunnya Isa bin Maryam untuk menjelaskan kedustaan orang-orang Nasrani yang mengatakan dia anak Tuhan, yang mengatakan dia satu di antara tiga Tuhan, yang mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil Isa, ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kata Allah, hai Isa, kau ya yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sesembahan selain daripada Allah. Kata Isa, subhanak, maha suci engkau ya Rabb, in kuntu qultu faqad alimta, kalau aku mengucapkannya kau sudah tahu. Makanya Isa turun untuk mendustakan prasangka orang-orang Nasrani yang selama ini menganggap Isa Tuhan. Maka dia datang sebagai Rasulullah, utusan Allah, tapi bukan untuk menyebarkan risalahnya. Dia punya tugas membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib, kemudian menegakkan hukum keadilan. Dan dia ikut untuk mendakwahkan syiar Islam, mengajak orang Nasrani masuk ke dalam Islam. Itu tugasnya ya. Kemudian yang ketiga, bahwa turunnya Isa bin Maryam itu karena sudah dekat ajalnya. Dia harus turun ke bumi dan akan dikuburkan di bumi karena sudah dekat ajalnya, dia harus turun. Ada juga yang mengatakan itu hikmahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia berdoa kepada Allah ketika dia dalam mimpinya melihat sifat Rasulullah dan umatnya, maka dia kemudian minta ditangguhkan usianya kepada Allah dan Allah kabulkan, sampai akhirnya dia pun dipanjangkan usianya sampai 500 tahun lebih. Akhirnya berjumpa dengan Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Satu-satunya Nabi yang berjumpa secara ruh dan jasad adalah Nabi Isa di langit. Yang lainnya ruh semua karena sudah mati ya. Kemudian dia pun dijumpakan dengan umatnya, makanya turun dan langsung berjumpa dengan pasukan Al-Mahdi. Ketika itu sudah azan, siap qomat. Tiba-tiba dari langit Isa turun diapit dengan dua malaikat, rambutnya basah. Kalau dia kemudian menenggak seperti ini, maka akan airnya itu seolah-olah air itu seperti permata, seperti jamrud ya, bercahaya. Kalau dia kemudian menonggak ke bawah begini, maka tetesan-tetesan air, dan ingat dia punya nafas sejauh mata memandang. Isa itu kalau bernapas itu akan sampai ke arah sejauh mata memandang. Kalau sekali tiup, ini anginnya melesat sampai sejauh mata memandang. Siapapun orang kafir yang menghirup nafasnya Isa pasti mati ya. Kalau antum ya makan jengkol dulu lah ya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Isa pun tuh di mana? Di Manar, di sebuah menara yang berwarna putih di Damaskus sana, sebelah timur Damaskus. Menaranya sudah ada. Sampai sekarang sudah ada menara itu, persis seperti yang diwahyukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diwahyukan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita. Menara itu ada hari ini.
Anda tengok aja di Google. Ya. Ma'asyiral muslimin, lah ketika Isa bin Maryam turun, kemudian langsung menemui kaum muslimin yang sedang solat, yang akan solat subuh. Isa bin Maryam mengatakan kepada Imam Mahdi mengatakan kepada Isa, karena langsung kenal. Kenapa Imam Mahdi langsung kenal dia Isa? Karena sudah mendengar hadis-hadis tentang siapa Isa bin Maryam dan ciri-cirinya. Makanya dia mengatakan, taqaddam ya Ruhallah, silahkan maju, kau jadi imam. Tapi Isa mengatakan tidak, likulli qaumin umara, setiap kaum itu ada pemimpinnya, kau saja yang jadi imam. Kenapa alasannya Isa menolak? Isa malah kemudian menjadi makmum dan Imam Mahdi menjadi imam. Bukan berarti Imam Mahdi lebih mulia dibandingkan Isa, tidak. Isa jauh lebih mulia dibandingkan Imam Mahdi. Dia seorang rasul, dia seorang nabi, dia nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi yang akhir dari nabi-nabi Bani Israel. Ya. Tapi kenapa dia kemudian tidak mau jadi imam dan jadi makmum? Pertama, karena tidak diturunkan Al-Quran kepada Isa. Isa itu diturunkan Injil. Tidak mungkin imam pakai Injil, pakai Quran lah. Ya kan? Ya. Yang kedua, Isa bin Maryam, kenapa dia tidak mau menjadi imam? Karena tadi takrimatallah ala hadhil ummah, untuk memuliakan umat ini, biar dia di belakang dan Imam Mahdi jadi imam. Setelah kemudian sholat subuh, sebuah pasukan berbaris. Ketika pasukan berbaris itulah maka Isa bin Maryam mengusap seluruh wajah-wajah tentara-tentara Al-Mahdi yang khulas, yang terakhir. Sisa itulah tentara-tentara yang ada, yang lainnya gugur dah. Demi Allah ikhwan, tidak ada manusia yang paling bahagia ketika itu kecuali orang-orang yang diusap wajahnya oleh Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Isa menyebutkan derajat dan tingkatan mereka di sorga. Isa tidak mengatakan kau akan masuk sorga, tapi Isa menyebutkan tingkatannya di sorga. Kamu tingkatan sekian, sekian, sekian. Dan Allah siapkan khusus untuk para mujahidin fisabilillah 100 tingkatan di sorga. Dan jumlah tingkatan di sorga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebanyak dan sejumlah ayat dalam Al-Quran, 6.400 kurang lebih sekian tingkatan. Dan para mujahidin dikhususkan 100 tingkatan. Maka Isa menyebutkan tingkatan-tingkatan kalian di sorga. Maka berbahagialah orang-orang yang diusap Isa bin Maryam. Ketika itu Isa naik ke mimbar kemudian berceramah. Aku berikan kalian 3 pilihan. 1, kalian tidak perlu berperang, kalian tunggu saja di sini. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membangkitkan pasukan yang bukan kalian. Biar pasukan itulah yang akan menghancurkan Dajjal dan bala tentaranya. 2, kalian tidak perlu berperang. Biar aku berdoa kepada Allah agar Allah mengirimkan bencana yang sangat dahsyat, sehingga dengan bencana itu meluluhlantakkan Dajjal dan membunuh Dajjal dan para pengikutnya. 3, atau pilihan yang ketiga, kita perang. Saya pimpin kalian. Saya pimpin kalian dan saya jamin menang. Dan saya akan berdoa kepada Allah agar tangan-tangan pasukan Dajjal tidak sanggup mengayunkan pedangnya sehingga tidak bisa menebas kepala kalian, dan kalian tinggal tebas kepala mereka. Kira-kira yang mana yang enak? Yang nomor 3, tinggal tebas. Pilih yang nomor 3, jihad, perang. Akhirnya setelah itu Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa bin Maryam, kemudian kaum muslimin, mereka pun kemudian mulai melakukan penyerangan. Ketika Dajjal tahu bahwa Isa itu sudah turun, maka dia langsung lekas bersembunyi kembali ke Palestina. Tetapi memang usianya sudah dibatasi, hanya 40 hari. Begitulah sabda Nabi SAW. Maka akhirnya kemudian dia pun dikejar Isa bin Maryam.
ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, sampai akhirnya tidak ada lagi tempat kecuali di Babil Lud. Dia bersembunyi di Babil Lud. Maka Isa bin Maryam memegang tonggatnya, memegang tombaknya. Kemudian Dajjal melihat Isa seperti garam yang meleleh tersiram air, ketakutan. Maka kemudian Isa pun menghujam dengan tombaknya, kemudian keluar darah untuk membuktikan dia bukan Tuhan. Akhirnya dia mati di atas tombaknya Isa bin Maryam dengan jeritan yang membuat orang-orang Yahudi dan pasukan Dajjal ketakutan. Dan situlah kaum muslimin akhirnya berhasil menyerang orang-orang Yahudi. Tentara-tentara Dajjal akhirnya mereka tunggang langgang lari. Ada yang sembunyi di batu, ada yang sembunyi di pohon, ada yang sembunyi di gua. Tapi Allah buat bicara seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi. Sembunyi di batu, batu ngomong, "Hei muslim, di belakang no kafir, cepat bunuh sebelum lari." Tiba-tiba yang sembunyi di balik pohon kata pohon, "Hei muslim, ta'al, ini lo di atas, tengok tuh orang kafir di atas tuh, panas saja." Pokoknya sembunyi di mana saja, semua bisa bicara. Kecuali satu pohon, kata Rasulullah. Pohon itu bisu, tidak mau bicara, malah ikut melindungi orang Yahudi. Namanya pohon Gorkot, yang konon katanya orang Israel sudah menanam pohon Gorkot ini dan sudah tinggi. Sayangnya tahun berapa saya lupa, pernah kebakaran tuh hutannya, karena dikirim layang-layang oleh orang Palestina yang taruh taruh api. Jadi tidak pakai bom, ngirim layang-layang, kasih api, layangnya terbang masuk hutan, kebakaran sampai ke Kalimantan. Nggak ada kaitan Israel sana, Kalimantan sini. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa hal ini sudah diberitahu oleh Rasulullah. Berarti orang Islam tahu kalau seandainya orang Yahudi itu berada di pohon Gorkot, sehingga mereka bisa mengejar karena sudah ada beritanya kan. Kalau seandainya tidak ada beritanya, dia bersembunyi di pohon Gorkot, tentu kita susah untuk mencarinya. Tapi sudah ada wahyu dari Rasulullah SAW, mereka bersembunyi di pohon Gorkot, tinggal cari saja di pohon Gorkot kan. Akhirnya ketika itu banyak yang terbunuh dan tertawan. Yang tertawan ini cuma dua pilihan, masuk Islam atau mati. Cuma dua, Islam, mati. Kalau di zaman Rasul tiga, masuk Islam atau bayar upeti. Tetap kamu kafir gak apa-apa, tapi bayar upeti. Hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Tetap bayar upeti, tapi kamu harus merendah kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kalau melawan, bunuh. Tapi ketika itu pilihannya cuma dua, masuk Islam atau mati. Dan Allah katakan, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian besar ahli kitab akan masuk ke agama Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Ketika itu Isa bin Maryam hidupkan selama 40 tahun. Walaupun khilaf, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam 40 tahun Isa akan hidup. Setelah kematian Dajjal, maka kaum muslimin akan diberkahi kehidupannya, di mana semua binatang tidak ada yang saling menerkam. Harimau bisa bertetangga dengan kucing, buaya bisa bertetangga dengan cicak, cicak buaya, bukan versus ya, cicak dan buaya, bukan cicak versus buaya. Jadi mereka berkawan tidak saling menerkam. Ular piton dengan cacing saling pelukan. Pokoknya jinak semuanya. Manusia bisa bertetangga dengan singa tanpa harus takut menerkam. Singa pun bertetangga dengan kita tanpa harus takut diburu. Pokoknya semua jadi satu bertetangga, ikhwan. Dijinakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang saling menyakiti. Betul-betul berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk bumi itu bertakwa dan beriman, wajar kalau Allah berikan berkahnya.